Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang penjumlahan persen dan cara mengubah bentuk pecahan ke pecahan yang lain. Untuk bagian pertama, kita akan membahas tentang penjumlahan persen. Langsung saja kita lihat contoh soal. Misalkan kita memiliki sebuah soal penjumlahan antara 20% ditambah dengan 30%. Untuk menjumlahkan persen seperti ini, kita cukup menjumlahkan angka atau bilangan yang ada di depan, yaitu kita cukup menjumlahkan 20 dengan 30. Sedangkan persennya tinggal mengikuti. Jadi 20 ditambah 30 itu sama dengan 50. Maka hasilnya adalah 50%. Kita lihat contoh yang lain. Misalkan kita memiliki sebuah contoh soal 43% ditambah 53%. Tinggal kita jumlahkan saja 43 dengan 53. 43 ditambah 53 itu sama dengan 96. Berarti hasilnya adalah 96%. Mungkin ini sekilas tentang penjumlahan persen. Semoga Ananda bisa memahami untuk penjumlahan persen ini. Selanjutnya, untuk bagian kedua, kita akan mengubah bentuk pecahan ke beberapa bentuk yang lain. Untuk yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kita akan menggunakan pembagian bersusun untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Langsung saja kita lihat contoh soal. Misalkan kita memiliki sebuah soal 4/5. Kita akan menggunakan pembagian bersusun. Langkah pertama, kita buat dahulu lambang yang seperti pistol. Kemudian pembilang pada pecahan 4/5, yaitu angka 4, kita letakkan pada bagian dalam. Dan penyebutnya, yaitu 5, akan kita letakkan pada bagian luar. Selanjutnya kita akan membagi 4 dengan 5 ini. 4 itu lebih kecil dibandingkan 5, maka 4 ini tidak bisa dibagi secara langsung. Oleh karena itu dia harus meminjam angka 0 agar bisa dibagi. Karena meminjam angka 0, maka pada bagian hasil, pada bagian atas ini, akan kita kasih angka 0 dan kita kasih tanda koma. Angka 0 ini tidak perlu kita tuliskan apabila sudah ada angka lain yang berada pada bagian hasil. Selanjutnya kita akan cek pada perkalian 5 yang hasilnya itu sama dengan 40. Kalau tidak ada, yang paling mendekati tetapi tidak boleh lebih. Jika kita cek maka kita akan menemukan ada pada perkalian 5 yang hasilnya sama dengan 40. Yaitu 5 dikali 8 hasilnya sama dengan 40. Kemudian kita kurangkan, 40 dikurang 40 sama dengan 0. 0 ini tidak bisa lagi dibagi. Oleh karena itu hasilnya adalah 0,8. Maka bentuk desimal dari pecahan biasa 4/5 adalah 0,8. Semoga Ananda bisa mengerti. Kita lihat contoh yang kedua dengan menggunakan cara yang sama, yaitu pembagian bersusun.
Misalkan kita memiliki sebuah soal 4/10. Kita akan menggunakan pembagian bersusun untuk menyelesaikan soal ini. Pertama, kita tulis dahulu lambangnya, lambang pembagian bersusun. Kemudian, pembilang 10 ini akan kita letakkan pada bagian dalam. Dan penyebut 4 ini akan kita letakkan pada bagian luar. Selanjutnya kita akan perhatikan angka pertama pada bilangan 10 ini, yaitu angka 1. 1 lebih kecil dibandingkan dengan 4, maka 1 ini tidak bisa dibagi dengan 4. Oleh karena itu, 1 harus mengajak angka yang lain, yaitu angka 0, sehingga menjadi 10. 10 lebih besar dibandingkan 4, maka dia bisa dibagi. Kita cek pada perkalian 4, yang hasilnya itu sama dengan 10, kalau tidak ada yang paling mendekati, tetapi tidak boleh lebih. Jika kita cek, maka kita akan menemukan 4 dikali 2, yang hasilnya paling mendekati. 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Tinggal kita kurangkan, 10 dikurang 8, hasilnya adalah 2. 2 tidak bisa dibagi 4 karena 2 lebih kecil dibandingkan 4. Maka kita akan meminjam 0 sehingga menjadi 20. Karena kita meminjam, maka pada bagian hasil kita letakkan tanda koma. Tidak perlu kita kasih angka 0 lagi karena sudah ada angka 2. Selanjutnya kita akan membagi 20 ini dengan 4. Kita cek lagi pada perkalian 4 yang hasilnya itu sama dengan 20 jika tidak ada yang paling mendekati. 4 dikali 5 adalah perkalian yang hasilnya itu sama dengan 20. Tinggal kita kurangkan saja. 20 dikurang 20 hasilnya adalah 0. 0 tidak bisa lagi kita bagi, sehingga hasilnya adalah 2,5. Maka bentuk pecahan desimal dari 10/4 adalah 2,5. Sebelum kita lanjutkan, silakan Ananda untuk mencatat token aplikasi Mepigo, yaitu MTK 35YL053. Selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Perlu kita ketahui bahwa persen itu sama dengan per 100. Atau kebalikannya, per 100 itu sama dengan persen. Oleh karena itu, kita akan menjadikan penyebut pada pecahan biasa menjadi 100 dengan cara kita kalikan. Apabila kita menemukan angka-angka berikut ini, maka dengan mudah kita akan mengubah penyebutnya menjadi 100. Apabila penyebutnya adalah 2, maka akan kita kalikan dengan 50. Apabila penyebutnya 4, akan kita kalikan dengan 25. Apabila penyebutnya 5, akan kita kalikan 20. Apabila penyebutnya 10, akan kita kalikan dengan 10. Apabila penyebutnya 20, akan kita kalikan dengan 5. Apabila penyebutnya 25, akan kita kalikan 4. Apabila penyebutnya 50, maka akan kita kalikan 2. Untuk lebih jelas, kita akan langsung lihat contoh soal. Misalkan kita memiliki sebuah pecahan biasa 4/5. Maka langkah selanjutnya akan kita buat dahulu garis per. Selanjutnya kita akan letakkan 4 dan 5 ini. Pertama kita letakkan 4, kemudian di bawahnya kita letakkan 5. Kemudian kita buat perkalian, tanda kali. Setelah itu, 5 bisa menjadi 100 apabila kita kalikan dengan 20. Maka kita
tulis 20 di bagian sini. Kemudian karena di bagian bawah dikali 20, maka bagian atas juga harus kita kalikan 20. Selanjutnya, kita buat lagi tanda per, tinggal kita kalikan. 4 dikali 20 itu sama dengan 80. Kemudian 5 dikali 20 itu sama dengan 100. Setelah bentuknya seperti ini, pernya itu sudah 100, ini ya. Per 100 itu sama dengan persen, maka tinggal kita rubah saja. Per 100-nya menjadi persen, kemudian 80-nya tinggal kita pindahkan. Jadi hasilnya adalah 80%. Jadi bentuk persen dari 4/5 adalah 80%. Nah, untuk soal-soal yang lain, dengan penyebut yang berbeda seperti 4, 2, 50, 25, 20, dan 10 bisa Ananda kerjakan seperti ini dengan mengalihkan tergantung dengan kawannya. 2 itu kawannya 50, 4 itu kawannya 25, 5 itu kawannya 20, 10 itu kawannya 10. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen, tetapi di luar angka-angka tadi. Misalkan kita memiliki sebuah pecahan biasa, yaitu 3/8. Kita akan mengubah 3/8 ini menjadi persen. Langkah pertama akan kita buat dahulu garis per, kemudian kita akan letakkan 3 dan 8 ini pada bagian garis per yang telah kita buat. Kemudian pada bagian atas akan kita kalikan dengan 100. Dan kita letakkan tanda persen pada ujung garis per tadi. Setelah seperti ini, setelah kita buat seperti ini, maka selanjutnya kita akan lanjutkan, yaitu dengan membuat garis per kembali. Kemudian kita kalikan 3 dengan 100 ini, yaitu 300. Dan 8 mengikuti, persennya juga mengikuti. Selanjutnya akan kita bagikan 300 dengan 8 dengan menggunakan pembagian bersusun. Sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu lambang persen agar kita tidak keliru. Tinggal kita akan membagi 300 dengan 8 dengan cara kita tulis dahulu lambang pembagiannya. Pembilang 300 ini akan kita letakkan pada bagian dalam, dan penyebut 8 ini akan kita letakkan pada bagian luar. Selanjutnya, kita akan perhatikan angka pertama pada bilangan 300 ini, yaitu angka 3. 3 itu tidak bisa dibagi 8 karena 3 lebih kecil. Oleh karena itu, dia harus mengajak angka yang lain, yaitu mengajak angka 0 yang berada di sebelahnya, sehingga menjadi 30. Setelah itu, kita akan bagi 30 ini dengan 8 dengan cara kita cek pada perkalian 8 yang hasilnya itu sama dengan 30. Kalaupun tidak ada, yang paling mendekati tetapi tidak boleh lebih. Setelah kita cek, maka kita akan menemukan perkalian yang hasilnya mendekati 30 adalah 8 dikali 3. 8 dikali 3 sama dengan 24. Tinggal kita kurangkan saja. 30 dikurang 24 hasilnya adalah 6. Nah, karena 0 pada bagian atas tadi, pada bilangan 300 tadi belum kita bagikan, 0 pada bagian akhir ini, maka 0 ini akan kita turunkan, sehingga bilangan yang tadi 6 menjadi 60.
60 ini akan kita bagi dengan 8. Caranya adalah kita cek pada perkalian 8 yang hasilnya itu paling mendekati 60 atau jika ada yang sama dengan 60. Maka kalau kita cek kita akan menemukan 8 dikali 7 adalah perkalian yang paling mendekati 60. 8 dikali 7 sama dengan 56. Selanjutnya akan kita kurangkan. 60 dikurang 56 hasilnya adalah 4. 4 itu tidak bisa dibagi 8 karena 4 lebih kecil dibandingkan 8. Oleh karena itu 4 ini harus meminjam angka 0 sehingga bisa dibagi dengan 8. Nah, karena 4 ini meminjam angka 0 untuk menjadi 40, maka pada bagian hasil yang berada di atas akan kita kasih tanda koma. Tidak perlu lagi kita kasih angka 0 karena sudah ada angka yang lain berada di depannya. Selanjutnya kita akan bagi 40 dengan 8. Dengan cara kita cek pada perkalian 8 yang hasilnya itu sama dengan 40, kalaupun tidak ada yang paling mendekati. Maka jika kita cek kita akan menemukan 8 dikali 5 adalah perkalian yang hasilnya sama dengan 40. Nah, tinggal kita tuliskan di bawah 40 yang berada di atas tadi. Kemudian kita kasih garis dan kita kurangkan. 40 dikurang 40 hasilnya adalah 0. 0 ini tidak bisa lagi dibagi sehingga hasilnya adalah 37,5. Jadi bentuk pecahan persen dari 3/8 adalah 37,5%. Semoga Anda sekalian bisa mengerti dan bisa mengikuti. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Anda sekalian bisa memahami dan silahkan diulang-ulang kembali videonya jika masih ada yang belum dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa langsung hubungi kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.